Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Siska, mungkin tidak lama, 15 menit ke depan. Kira-kira apa tujuan pertemuan hari ini Bu Siska? Tujuan pertemuan hari ini saya ingin dapat solusi dari bagaimana menciptakan situasi kelas yang menyenangkan dan selalu membuat siswa bahagia belajar di kelas. Oke, Ma, eh, apa output yang diinginkan Bu Siska? eh, outputnya ya. Oh, outputnya itu saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya. Oke Bu Siska, jadi kita sepakat ya bahwa Bu Siska ingin mendapatkan solusi berupa ide-ide yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan. Ada lagi kira-kira Bu Siska? Eh, Cukup Bu, saya rasa masalah saya tentang bagaimana membuat situasi pembelajaran atau membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Oke. Menurut Bu Siska, kenapa sih ini semuanya penting? Tentu saja penting, Bu, karena saya tidak mau siswa saya itu merasa terbebani, terus cepat bosan, dan materi yang saya sampaikan di kelas itu tidak bisa diserap atau diterima dengan baik oleh peserta didik saya. Saya mau siswa saya uh, mengerti dengan mudah materi yang saya sampaikan, terus merasa bahagia di kelas, betah di kelas, dan komunikasi saya dengan peserta didik saya itu baik, yaitu Bu. Oke Bu Siska, kira-kira kalau ada skala 1 sampai 10 nih Bu, 1 anggap aja yang paling jelek, kemudian 10 itu adalah yang paling bagus sekali. Nah, kira-kira kondisi Ibu saat ini di angka berapa ya Bu Siska? Kondisi saat ini saya pikir saya di angka 5 Bu, belum mencapai 6 malahan. Jadi saya butuh ide atas permasalahan saya, apa sih yang bisa saya lakukan sebagai pendidik yang membuat anak-anak saya merasa betah, bahagia saat belajar dengan saya gitu. Ibu maunya idealnya di angka berapa? Saya sih nggak muluk-muluk ya Bu ya, mungkin 8 Bu, mudah-mudahan mencapai 8. Bagi saya Wah, itu luar sudah biasa luar ya. biasa. Pada angka ideal tersebut, situasi dan kondisinya seperti apa sih Bu? Kondisinya yang pertama, peserta didik saya itu bisa mengerti dengan mudah materi yang saya sampaikan, terus merasa bahagia belajar dengan saya, ya intinya itu sama betah di dalam kelas gitu Bu. Jadi intinya itu merasa bahagia saat pembelajaran berlangsung dan saat belajar bersama saya. Oke. Agar angkanya nih Bu bisa sampai 10, apa kira-kira Hmm. yang kurang Bu? Yang kurang itu menciptakan situasi pembelajaran di kelas yang membuat siswa itu tidak cepat bosan gitu Bu. Terus kalau misalnya tidak cepat bosan kan berarti murid-murid itu kan nyaman. Terus kalau nyaman kan dia bisa fokus. Nah, kalau fokus berarti materi yang saya sampaikan masuk atau diterima, dimengerti oleh siswa saya. Saya nggak muluk-muluk, nggak punya kayak ekspektasi tinggi kayak murid saya itu nilainya bagus sampai atau sempurna, enggak. Yang penting
materi yang saya sampaikan dimengerti dengan baik, anak-anak senang belajar dengan saya, situasi pembelajaran pun menyenangkan. Apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal terjadi, Bu? Bisa Ibu urutkan? Faktor, mungkin dari menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dulu kali Ibu ya, membuat siswa itu nyaman berada di kelas, atau belajar bersama saya. Terus, membuat anak fokus dan akibatnya nanti materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh siswa saya sendiri. Oke, Bu Siska. Coba Ibu Siska setiap faktor bobot dibuat dalam persen, totalnya bisa menjadi 100%. Bisa, Bu? Kalau menurut saya tadi itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu kayaknya 40% ya Bu ya. Oke. Besar karena itu pokok permasalahan saya kayaknya kalau sudah menyenangkan siswa ini pasti akan fokus karena merasa nyaman. Setelah itu sekitar mungkin 30% juga. Terus 30% yang lagi akibat fokus materi yang saya sampaikan juga bisa diterima dengan baik. Jadi 30%. Mungkin udah sampai 100% kali Bu. 40 30. Ya. Iya. Benar. Oke. Nah, sesuai bobot tadi Bu Siska, mana yang Ibu mau beresin atau benerin duluan, Bu? Yang mau saya beresin itu saya mau membuat kelas saya, situasi pembelajaran saya menyenangkan, membuat peserta didik saya itu nyaman belajar dengan saya itu Bu, yang pertama. Terus yang keduanya tadi, langsung kan akibatnya fokus, membuat tetap fokus setelah situasinya menyenangkan dan akhirnya materi tersebut bisa dimengerti dengan baik. Jadi membuat gimana sih materi pembelajaran itu bisa mudah dimengerti dengan baik oleh siswa saya. Oke. Pernah tidak Ibu mengalami kondisi yang mirip tapi ada solusinya di masa lalu? Ini tahun ini. Mungkin pernah Bu ya, akhir 2019 waktu saya mengajar di kelas tunagrahita, jadi ada anak yang memang aktif pembelajarannya, cuman dia selalu merasa bosan. Jadi dia tuh selalu meminta untuk cepat istirahat atau cepat pulang gitu. Akibatnya dia tidak fokus, dia hanya fokus ke waktu istirahat itu hanya fokus melihat keluar, melihat teman-temannya sudah keluar baru terus materi atau misalnya saya menyampaikan tentang jenis-jenis hewan yang berkaki 2, itu dia udah nggak bisa fokus lagi sama materinya. Udah saya kasih pertanyaan, dia sudah, "Apa sih Bu?" gitu loh, "Capek Bu," gitu, "Males Bu," gitu kan. Jadi solusinya adalah dengan saya nyari referensi dan bertanya ke teman-teman. Saya pernah melakukan dengan video pembelajaran. Jadi saya merubah dulu letak kelas gitu dan mungkin kalau dia bosan belajar di kelas, mungkin sesekali saya bawa anak-anak keluar kelas untuk melihat sekeliling sekolah itu. Lalu kemudian dia fokus dan tertarik tuh dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, materi tersebut saya buat juga pas di kelas, saya ulangi lagi, saya jelaskan kembali di PowerPoint dan ternyata hal-hal yang saya lakukan tersebut bisa membuat si anak merasa nyaman, menyenangkan dan aktif juga. Kalau misalnya saya kasih pertanyaan atau tugas, dia selalu mengacungkan tangan untuk menjawab. Saya rasa itu bisa jadi solusi yang saya hadapi sekarang kali ya Bu ya.
Mhm. Apa kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari pengalaman itu? Mungkin yang pertama, situasi pembelajaran situasi suasana kelas itu, eee, apa ya, eee, saya ubah untuk supaya lebih, fresh mungkin sebelum pembelajaran dimulai sebelum pembelajaran dimulai, eee, saya, akan menanyakan kembali kayak melakukan, mindfulness yang ayo, juga melakukan, roda emosi jadi mengetahui, perasaan peserta didik saya sebelum pembelajaran. Nah, jika bosan saya akan mengarahkan, anak saya belajar di kelas. Setelah itu, saya tetap, menjaga fokus anak-anak untuk tetap, eee, ada di, kegiatan pembelajaran dan terakhir membuat membuat ini media pembelajaran yang menarik dan materi disajikan dengan menarik, Bu. Bisa melalui video atau, eee, PowerPoint yang berwarna-warni. Jadi anak tetap merasa itu tuh tidak belajar, tapi, kegiatan yang menyenangkan bersama teman-teman dan guru. Sudahkah Ibu melakukan googling? Kalau ceritakan apa yang bisa Ibu dapat dari kegiatan tersebut? Sudah Bu, saya mencari eee, referensi untuk membuat, atau menunjang atau mencari, solusi masalah saya. Jadi saya, mungkin dari bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang hidup, terus bagaimana metodenya, bagaimana media pembelajaran digunakan gitu, strategi pembelajaran yang akan digunakan nanti untuk membantu, merencanakan proses pembelajaran akan datang. Baik Bu Siska, apakah Ibu sudah mencari referensi lain, misalnya di YouTube? Bisa Ibu Kalau ceritakan di apa yang Ibu tonton? Iya, paling, saya referensi berupa video pembelajaran, untuk saya gunakan saat, sebagai media pembelajaran, salah satu sebagai media pembelajaran di kelas supaya anak tidak merasa bosan atau mencari seperti kayak, kalau misalnya sudah lelah nih, kita melakukan ice breaking, jadi kita bisa cari referensi ice breaking-nya di YouTube juga, Bu. Ada teman atau kolega Ibu yang jago di bidang ini? Ada sih, Bu, ya saya juga, bertanya dengan teman saya, kebetulan dia, paham IT juga, ngasih, saran untuk gimana sih, eee, website apa saja yang bisa kamu kunjungi atau, video-video apa aja yang bisa mendukung menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa atau peserta didik gitu. Siapa Bu Siska namanya? Eee, Ibu, Maswiyah, Ibu Hmm, Maswiyah. bisa diceritakan Bu apa yang bisa diambil dari beliau? Beliau sangat kreatif dalam menghidupkan suasana, saat pembelajaran dan tahu saat anak sudah merasa bosan. Jadi saya bisa mencontoh beliau saat melakukan pembelajaran dan membuat anak tetap nyaman sampai akhir, proses pembelajaran selesai. Apa Ibu pernah ikut pelatihan tentang hal ini? Kalau pelatihan, saya hanya ikut pelatihan tentang media pembelajaran sih, Bu. Bagaimana cara menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif, itu saja. Bisa ilmu yang relevan yang bisa Ibu ambil? Ilmu yang relevan, eee, intinya, mmm, bagaimana cara, membuat media sekreatif mungkin dari sumber, daya yang ada atau,
kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi di di internet untuk mendukung media pembuatan video pembelajaran, atau juga tadi membuat media sederhana untuk mendukung pembelajaran yang akan dilakukan gitu, Bu. Ada buku tentang hal ini, Bu Siska? Kalau buku ya saya belum pernah baca ya Bu ya, yang paling saya cari di lewat internet, tapi ada satu buku yang saya pernah baca itu bagaimana menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Apa saja yang bisa diambil dari buku tersebut ilmunya, Bu Siska? Ilmunya itu bagaimana kita bisa melihat peserta didik, kebutuhan peserta didik dalam belajar, gaya belajarnya, dan dicocokkan dengan strategi yang tepat sehingga peserta didik bisa menerima materi dengan baik dan belajar itu tidak berat tapi menyenangkan. Jadi memang ada kolaborasi antara guru dan murid hidup di dalam proses pembelajaran tersebut. Oke Bu Siska, ada nggak Bu atasan atau mentor yang bisa buat konsultasi? Biasanya sih konsultasi dengan kepala sekolah ya Bu ya, beliau suka menanyakan atau kayak diskusi ringan sama guru-gurunya, ada nggak sih permasalahan yang dihadapi atau dengan murid, dengan orang tua gitu. Kalau misalnya memang saya sudah mentok istilahnya, saya minta saran dari beliau bagaimana solusi yang tepat atas permasalahan yang saya alami gitu. Apa pengalaman beliau yang bagus, Bu? Beliau memberikan saya saran bagaimana mengelola kelas atau manajemen kelas, bagaimana tetap menjaga kenyamanan atau lingkungan belajar yang nyaman dan siswa belajar dengan baik tanpa terpaksa gitu, dengan perasaan yang bahagia. Oke Bu Siska, berdasarkan pembicaraan kita tadi, apa ide-ide dari Bu Siska yang baru? Ide-ide kali mungkin ini ya Bu ya, saya akan melakukan manajemen kelas dengan menciptakan kelas yang nyaman, membuat siswa itu bahagia dan mencari referensi yang banyak untuk media pendukung dan metode yang tepat untuk untuk saya gunakan sesuai dengan kebutuhan, minat dan potensi siswa. Oke Bu, kalau coba kita urutkan ya Bu ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, mana duluan yang akan Ibu kerjakan? Kita buat satu apa, dua apa, sampai seterusnya. Mungkin satu itu bagaimana mengelola pembelajaran, manajemen kelasnya diperbaiki, terus bagaimana supaya tetap menjaga fokus anak, tetap memotivasi anak tetap belajar, terus terakhir menyajikan materi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi peserta. Kapan mau dimulai mengerjakan Bu Siska? Mungkin sesegera mungkin ya Bu ya, karena mungkin ini weekend, saya akan mulai di hari Senin dengan persiapan sebelum masuk. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan Bu? Dari sarana dan prasarana yang mendukung seperti laptop, terus media pembelajaran berupa video, terus ice breaking, ya, dan media yang mendukung yang bisa saya gunakan saat proses pembelajaran nanti.
Siapa saja yang Ibu mau ajak untuk membantu? Mungkin tadi, teman saya Bu Maslia, karena dia, menginspirasi saya, karena dia tahu, banyak tentang, bagaimana mengelola kelas dengan baik. Oke, seperti apa Ibu akan meluncurkan program ini? Seperti apa, program ini saya laksanakan mungkin, seperti checklist kali Bu ya. Jadi kalau, eee, berhasil itu saya checklist. Jadi, langkah pertama apa, sudah baik atau ada yang saya menulis kelemahan dan kekurangan setiap, program atau langkah-langkah dalam program itu. Jadi saya bisa melihat apa yang harus saya perbaiki, kayak, refleksi Bu, jurnal Oke. refleksi. Apa kunci suksesnya Bu kira-kira? Kunci suksesnya adalah, selalu, semangat, terus, tetap mencari referensi pendukung, Mhm. berkolaborasi dengan, guru, siswa, dan wali murid gitu Bu, untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan bagi siswa. Apa yang bisa saya bantu, Bu Siska? Ibu bisa membantu saya untuk mengingatkan saya, sama memberikan saran saya seandainya Mhm. saya, ada, kekurangan kekurangan atau saya lupa juga tentang program yang sudah saya buat. Mhm. Mhm. Ibu seperti apa komitmen Ibu? Saya komitmen saya aja saya mencoba untuk, konsekuen sesuai dengan, program yang saya buat. Jadi saya, akan melaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwalnya. Oke, dari mana saya bisa tahu bahwa Ibu ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi tadi, Bu? Mungkin, dari saya, membuat, dokumentasi dan Mhm. nanti di pertemuan berikutnya saya akan, menceritakan bagaimana praktek saya disertai dengan dokumentasi yang sudah saya lakukan Mhm. berdasarkan rencana yang saya buat atau program yang saya Mhm. susun. Tiap kapan saya akan diupdate, Bu? Eee, Mungkin 2 minggu sekali ya, Bu. Jadi kayaknya kalau 2 minggu 2 sekali minggu udah sekali. kelihatan progres kita. Iya. Bila nanti Ibu telah menjalankan, melakukan semua rencana yang di atas, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 nanti akan jadi berapa, Bu? Eee, Mudah-mudahan ini Bu ya, 10 deh. Saya optimis Oke, gitu. sip, sip, sip. Bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang? Saya termotivasi, eee, jadi saya semangat untuk cari, hal-hal yang mendukung program saya yang kadang saya laksanakan. Oke, eee, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya senang, saya merasa, seperti, bercerita dengan teman saya karena Mhm. sudah mendengar keluh saya dan, Oke. membantu saya untuk mencari ide atas permasalahan Mhm. saya, Mhm. mengarahkan. Oke. Apa yang Ibu mau ucapkan kepada saya sekarang? Terima kasih Bu Lilis sudah mau mendengarkan curhatan saya dan Sama-sama, membantu. terima kasih Siska. Eee, Pembicaraan kita mungkin cukup sampai di sini ya Bu Siska, nanti kita ketemu di lain hari sambil saya melihat upgrade dari Ibu, bagaimana Ibu sudah melaksanakan aksi nyata tadi. Terima kasih Bu Siska, sampai ketemu kembali 2 minggu kemudian. Sama-sama Bu Lilis, terima kasih banyak, saya merasa senang atas pertemuan ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lilis hari ini? Waalaikumsalam Bu Siska, alhamdulillah baik Bu. Eee, Terima kasih sudah bisa hadir dan menyempatkan waktunya, jadi kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol. Mungkin obrolan ini nggak lama, sekitar 10 sampai 15 menit,
dan intisari dari obrolan ini bisa didapat gitu ya. Kira-kira apa sih Bu tujuan dari pertemuan ini, boleh saya tahu? Saya itu hari ini tujuannya pengen curhat Bu Siska. Jadi saya begini, ketika saya mengajar di sekolah atau di kelas pembelajaran matematika saya itu, anak-anak itu kan matematika ini cenderung mata pelajaran yang sulit ya Bu Siska. Kadang-kadang ada satu dua Ya, memang anak itu bisa mengikuti dengan baik karena mungkin daya kognitifnya bagus. Tapi ketika ketemu kelas yang anak-anaknya mungkin mohon maaf mungkin cara berpikirnya mungkin uh, kurang apa daya ingatannya atau daya kognitifnya lemah, itu cenderung anak-anak itu jarang bisa mengikutinya dengan senang hati. Kemudian mereka sering keluar kelas ketika jam pelajaran saya, kemudian mereka izin berlama-lama. Dan ini lagi yang sangat penting, mereka izin itu tidak ada apa namanya tujuan yang jelas. Jadi pergi izin lama, datang lagi, kemudian setelah pelajarannya sudah beberapa menit yang lalu sudah berlalu. Gitu Bu Siska. Jadi kalau saya lihat kayaknya motivasi belajar anak tentang matematika kurang ya Bu ya. Iya. Apa output yang Ibu inginkan? Saya itu pengen banget loh Bu Siska, pembelajaran di kelas saya itu yang pertama anak-anak 100 apa bisalah 90% bisa mengikuti dengan senang hati. Kemudian mereka punya apa namanya pembelajaran itu tujuan pembelajarannya tercapai maksimal anggap aja 80% lah ya, itu tercapai dengan maksimal. Itu sih Bu Siska. Ada lagi Bu? Ada lagi Bu, memang ada satu. Ini kan saya sering ini loh Bu, sering marah, sering emosi saya meledak-ledak ketika anak itu memang melanggar peraturan seperti yang tadi sering izin lama. Begitu mereka melakukan hal seperti itu, saya langsung nada saya tinggi. Jadi mungkin mereka semakin tidak nyaman belajar dengan saya. Jadi kita sepakat bahwa Ibu ingin mendapatkan solusi berupa ide-ide bagaimana caranya anak-anak antusias atau senang belajar matematika, ya Bu. Terus tujuan pembelajaran Ibu juga tercapai. Begitu ya Bu? Iya Bu Siska. Ada lagi nggak Bu? Nampaknya sudah cukup. Oke. Kenapa semua ini jadi penting buat Ibu? Oh, penting sekali Bu. Kalau mereka bisa mengikuti pembelajaran di kelas saya dengan baik, otomatis tujuan pembelajaran saya tercapai dong Bu ya. Kemudian jika saya tidak sering apa namanya bisa memanajemen emosi saya dengan baik, mungkin kondisi kelas saya jadi lebih nyaman gitu. Dari skala 1 sampai 10. Jadi 1 ini sangat jelek, 10 itu sangat bagus. Kira-kira Ibu berada di angka berapa nih? Aduh, kayaknya saya kalau pertengahan kurang deh. 4 kali Bu ya. Memangnya kalau idealnya Ibu mau di angka berapa? Paling nggak 2 kali lipat ya Bu ya. 8 deh ideal. Oke, 8. Pada angka ideal itu situasi dan kondisinya seperti apa Bu? Situasi dan kondisinya jelas anak itu senang belajar matematika. Saya juga enjoy bisa memanajemen emosi saya dengan baik. Kemudian pada endingnya tujuan pembelajaran saya tercapai dengan maksimal sesuai dengan ekspektasi saya atau passing grade yang saya buat di kelas. Oke. Apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal itu terjadi? Coba Ibu urutkan. Bisa pembelajaran yang menyenangkan dengan metode media pembelajaran yang menyenangkan juga. Kemudian saya bisa memanajemen emosi dengan baik, bahkan manajemen emosi yang
negatif maupun positif bisa saya olah dengan baik. Kemudian saya bisa memberikan instrumen pembelajaran yang bisa mengcover semua kebutuhan belajar mereka, Bu Siska. Dari faktor-faktor yang Ibu sebutkan, coba diberi persen sehingga totalnya menjadi 100%. Kayaknya yang lebih apa namanya penting itu adalah manajemen emosi ya Bu. Sebagus apapun sebagus apapun media pembelajaran yang saya buat, tapi kalau saya melaksanakannya dengan tidak bagus, dengan manajemen emosional yang tidak seimbang, jadi kurang. Jadi manajemen emosi saya buat agak gede deh Bu. Nampaknya bisa ke angka 50%. Oke. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan termasuk pengguna media pembelajaran kreatif, inovatif itu bisa di angka 30%. Sisanya adalah tujuan pembelajaran yang tercapai yaitu 20%. Sesuai dengan bobot tadi, mana yang Ibu bereskan lebih dahulu? Mana yang mau Manajemen dibenahi? emosi. Manajemen emosi Bu Siska. Manajemen emosi ya. Ya. Pernah nggak dalam kondisi yang terdahulu atau kondisi yang mirip, tapi sudah ada solusi di masa lalu? Setelah itu, apa kesimpulan dari yang Ibu dapat dari pembelajaran di masa lalu, berdasarkan pengalaman yang dengan masalah yang sama? Saya pernah Bu, suatu sekitar itu saya sedang puasa Bu. Jadi ketika saya mengajar waktu itu sedang dalam kondisi puasa. Jadi saya energi saya mungkin kurang ya Bu ya. Iya. Ada beberapa siswa yang memang mungkin belajarnya agak malas-malas karena puasa kan Bu ya. Dalam kondisi seperti itu saya bisa sedikit menekan suara tinggi saya. Jadinya walaupun mereka ada melakukan suatu tindakan di luar ekspektasi saya masih bisa kontrol, masih bisa mengarahkan mereka dengan baik, sehingga endingnya pembelajaran itu pun akan berjalan dengan mulus. Anak-anak juga rasanya nyaman-nyaman saja walaupun dalam kondisi puasa. Dan pada akhirnya juga tujuan pembelajaran saya ketika ada asesmen formatif di ujung pembelajaran lumayan nilainya Bu. Sudahkah Ibu googling? Sudah. Coba ceritakan saat Ibu menggoogling apa yang Ibu dapat dari proses tersebut. Ketika saya googling, saya ada 2 referensi Bu. Yang pertama tentang pembelajaran yang menyenangkan. Saya membaca artikel tentang bagaimana sih menciptakan pembelajaran menyenangkan dengan media pembelajaran kreatif. Kemudian yang kedua saya juga sering mencari tentang bagaimana mengelola manajemen emosi itu dengan baik. Gitu Bu Siska. Sudahkah Ibu mencari di YouTube? Sudah. Ceritakan apa yang Ibu tonton. Karena saya tadi bacanya bentuknya artikel ya, sebenarnya menarik sih saya baca ketika baca artikel tersebut. Tapi semakin saya membaca, semakin saya penasaran, saya cari bagaimana penerapannya secara real, sehingga saya harus mencarinya lewat tayangan YouTube. Ada teman kolega Ibu atau sejawat Ibu yang jago di bidang ini, siapa namanya, dan ceritakan apa yang bisa diambil dari beliau. Ada sih Bu, guru untuk yang media pembelajaran itu ada guru TIK di tempat saya, guru baru, namanya Pak Agung. Itu dia termasuk yang menguasai tentang media pembelajaran kreatif yang berhubungan dengan IT. Kemudian kalau untuk yang manajemen emosi ada juga kawan saya guru BK yang sering saya ajak berkonsultasi dalam hal bagaimana menangani permasalahan yang ada di kelas, termasuk permasalahan oleh sifat-sifat siswa begitu. Ada pernah ikut pelatihan tentang ini? Pernah. Apa saja ilmu yang didapat?
Pelatihannya manajemen emosi sih Bu, itu yang dilaksanakan oleh Tubuh Baca Cerdas. Mhm. Yang saya dapat adalah bagaimana mengelola emosi itu dengan baik ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit. Tapi dalam manajemen emosi itu, selain kita bisa memanage emosi yang negatif, kita juga harus mampu manage emosional yang positif. Terutama ketika kita menyanjung siswa-siswa yang menurut kita punya kemampuan tinggi, kita terlalu banyak Mhm. menyanjung, meninggikan di antara siswa yang lain juga ternyata itu membuat situasi yang tidak baik juga secara psikologi. Oke. Ada buku tentang ini, apa saja yang mau, Anda pakai ilmunya? Kalau pembelajaran menyenangkan saya belum baca buku tentang hal itu, tapi kalau misalnya tentang asesmen, kemudian tentang beberapa apa secara psikologi pernah saya baca Mhm. buku. Yang terakhir saya baca buku itu judulnya The Power of Thinking a Big. Jadi kekuatan berpikir positif itu termasuk manajemen emosi juga ada di dalamnya. Ada atasan, dan mentor yang bisa buat konsultasi? Kalau tadi yang atasan wakau kurikulum pernah juga dia ya termasuknya masih itulah punya apa namanya kemampuan dalam bidang IT. Saya pernah beberapa kali konsultasi. Kemudian kalau misalnya tentang manajemen emosi, saya selalu konsultasi dengan guru BK di Mhm. sekolah saya. Sekolah. Apa pengalaman beliau yang bagus? Eh, Tentu kalau guru BK itu pengalamannya menangani masalah siswa ya Bu Mhm. Siska. Jadi saya banyak belajar dari beliau-beliau itu bagaimana Mhm. menangani tanpa harus melukai siswa tersebut. Oke, tanpa harus Gitu. Oke, berdasarkan pembicaraan di atas, penjelasan yang kita lakukan, apa ide-ide baru dari Ibu? Ide-ide baru saya jelas kalau pelajaran menyenangkan mungkin kaitannya dengan media pembelajaran ya Bu. Mungkin saya Mhm. akan membuat media pembelajaran yang kreatif. Kemudian Mmm. kalau berkenaan dengan emosional saya yang selalu meledak-ledak, mungkin saya harus banyak menahan diri gitu ya. Hanya apa namanya, melakukan mindfulness supaya saya juga lebih tenang, sadar Mhm. sepenuhnya. Mhm. Kemudian kalau untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, mungkin saya harus banyak-banyak belajar tentang bagaimana menciptakan asesmen yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan, kemudian sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya. Oke. Coba buat urutan, mana yang duluan akan Ibu kerjakan. Misalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Satu jelas tadi karena ada bobot tertinggi ya manajemen emosi. Jadi mungkin saya akan sering-sering melakukan mindfulness, menciptakan kesadaran yang utuh gitu kan. Yang kedua bisa saya merambah ke media pembelajaran. Yang ketiga saya akan merambah bagaimana menciptakan asesmen yang tepat. Kapan mau mulai dikerjakan? Segera Mengerjakan? Bu, kayaknya besok deh. Segera. Mm-mm. Oke. Apa yang harus dipersiapkan oleh Ibu? Yang harus dipersiapkan adalah beberapa kalau media pembelajaran beberapa referensi yang Mhm. bisa saya ambil dari hal-hal yang ada di sekitar yang sederhana. Kemudian kalau Mmm. manajemen emosi, mungkin saya harus banyak-banyak membaca referensi bagaimana menciptakan mindfulness dengan beberapa teknik. Gitu. Siapa saja yang mau, Ibu ajak untuk membantu? Pasti teman-teman saya yang bisa IT ya Bu, berkenaan dengan media Ini pembelajaran kreatif, heeh. Kemudian kalau tentang manajemen emosi tadi mungkin teman-teman saya yang ada, apa namanya, di guru BK mungkin saya akan mhm. mengikut sertakan mereka dalam hal tersebut. Seperti apa Ibu akan meluncurkan program yang Ibu buat? Jelas kalau, media pembelajaran mungkin saya Mhm. akan beberapa membuat referensi tentang pembelajaran yang terbaru yang belum pernah saya lakukan atau saya buat.
kemudian saya menerapkan dalam pembelajaran saya. Kemudian kalau asesmen pembelajaran ini, mungkin saya akan buat beberapa modul Bu tentang asesmen ini yang tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat juga. Apa kunci suksesnya, Bu? Kunci suksesnya kelas saya menyenangkan Bu, kalau anak-anak itu tidak banyak keluar Mhm. izin, tanpa alasan, mereka enjoy mengikuti Mhm mhm. pembelajaran saya, berarti saya sudah sukses dalam hal tersebut. Sukses. Terus saya nggak marah-marah. Iya, betul. Apa yang bisa saya bantu? Banyak Bu. Salah satunya adalah mengingatkan saya, apakah saya sudah melakukan aksi nyata tersebut. Kemudian nanti Ibu sering-sering dong tanya saya apa kendalanya. Oke, ya. Seperti apa komitmen Ibu? Harus to be continue, jadi tidak stuck. To be continue. Ya, to be continue, jadi tidak stuck di satu kondisi sudah berhenti, tapi terus to be continue sesuai dengan perkembangan selanjutnya. Dari mana saya bisa tahu bahwa Ibu telah melaksanakan atau mengerjakan semua rencana aksi tadi? Ibu bisa ngecek jurnal, mungkin saya akan buat jurnal ya Bu, apa yang saya harus Hmm, lakukan dulu. Nanti Ibu bisa melihat hmm, jurnal yang saya buat, saya sudah melakukan apa saja. oke. Tiap kapan saya diupdate, Bu? Bisa 2 minggu sekali, bisa. Oke, ya, sekali. Nanti kalau sudah Ibu jalankan, terus semua rencana sudah dilakukan, maka nilai dari angka 1 sampai 10 akan menjadi berapa? Kalau semua sudah saya lakukan, media sudah, saya sudah bisa manajemen emosi dengan baik, saya sudah bisa memberikan asesmen yang tepat, bisa di atas yang saya inginkan tadi Bu, kira-kira 9 lah. Oke, sip. Bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang? Kayaknya saya lebih menggebu-gebu ya, karena saya Oke. sudah menyampaikan apa yang sudah menjadi kendala dalam pikiran saya, sudah meluapkan semua, mungkin lebih termotivasi dari sebelumnya. Oke. Jadi, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Kayaknya lebih ini ya, lebih lega karena sudah saya bagi sama Bu Siska. Kayaknya Bu Siska lebih bebannya berat ini. Karena nampung beban saya juga kan. Lebih lega. Apa yang mau Ibu ucapkan kepada saya? Thank you very much Bu Siska Sanjaya You sudah are mendengarkan welcome. curhatan saya pada kali ini, sudah menemani saya menggali semua masalah saya sampai ke menggali apa namanya solusinya. Oke. Terima kasih juga Ibu Lilis bisa hadir dan menentukan waktu di pertemuan kita ini. Nanti kita akan bertemu di 2 minggu kemudian dan saya akan melihat updatean dan mudah-mudahan itu sesuai dengan ekspektasi yang kita bicarakan di sini ya Bu ya. Terima kasih, semoga sukses. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Waalaikumsalam. Lilis. Sama-sama, sampai jumpa. See you. See you.